Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, alhamdulillah kita hari ini menjalankan ibadah suci menjalankan ibadah suci Ramadan yang keempat. Hari keempat hari ini dan alhamdulillah video kita kultum 3 hari yang lalu. Alhamdulillah ada penontonnya. Semoga bisa memberikan manfaat dan penjelasan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan dari masyarakat Kabupaten Natal khususnya. Nah, kali ini subtema yang akan kita bahas dengan Ustadz Ganteng kita nih, yaitu tentang sedekah. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini pahala akan dilipat gandakan. Dan itu salah satu menjadi keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana nih konsep sedekah dan yang kita berikan nih dalam bulan suci Ramadan? Karena di saat kita sholat tarawih biasanya di masjid atau musola ada nih keranjang-keranjang untuk sedekah, infak, yatim. Itu kan biasanya di masjid-masjid berputar nih, ketiding-ketiding itu. Nah, jadi menilai sedekah itu dalam konteks bulan suci Ramadan, kita akan bertanya-tanya dengan persoalan itu dan mungkin kita akan mendengarkan penjelasan dan tausiahnya dari Ustadz kita. Nah, kita sambut juga Ustadz kita ke hari ini yaitu masih Ustadz Ahmad Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saudara Raffi. Nah, gimana nih Ustadz menjalankan ibadah puasa 4 hari ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, seperti biasa Ustadz, tema kita nih Ustadz, yaitu tentang sedekah nih Ustadz. Sedekah. Nah, walaupun sedekah itu di selain bulan suci Ramadan, kita masih bisa juga bersedekah. Tapi bersedekah di dalam bulan suci Ramadan pasti ada keunggulan dan kelebihan Ustadz. Karena dari mulai sholat, kemarin kita udah bahas sholat tarawih nih. Biasanya kan kita ke masjid itu pergi sholat wajib. Sekarang di malam bulan suci Ramadan, malahan kita ke masjidnya dari selain sholat 5 waktu, kita ke masjid juga pergi sholat tarawih. Nah, ini persoalan sedekah ini dalam bulan suci Ramadan bagaimana nih menurut Ustaz? Terima kasih Saudara Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa di Temu Tamu yang sangat saya hormati, Saudara Raffi yang juga sangat saya hormati, sangat luar biasa kalau kita lihat nikmat yang Allah kasih kepada kita bersama. Oleh sebab itulah kita bersyukur kepada Allah terutama. Sudah itu selawat beriring salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seketika kita lihat dari surah Ibrahim ayat 7 yang hari kedua waktu itu juga kita bahas masalah ini sedikit, masalah syukur. Di situ akan timbul banyak, salah satunya adalah bicara masalah sedekah. Bicara masalah sedekah, Saudara Raffi dan juga jemaah, kita harus tahu sedekah itu dibagi dua. Ada yang namanya sedekah masnunah, ada yang namanya sedekah maujubah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedekah yang wajib itu yang mana Ustaz? Pertama zakat. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bahas zakat itu tersendiri. Nah, zakat itu nggak bisa kita bahas yang kita campurkan dengan hari ini, tapi itu termasuk sedekah wajib. Ada namanya membayar nazar yang telah terpenuhi, itu juga sedekah wajib. Ada yang namanya kafarah, itu juga sedekah wajib. Yang sedekah yang sunnah yang mana? Infak,
atau sedekah itu sendiri, ada wakaf, ada dalam arti kata kita ada namanya tahlilan ini ya, bertahlil. Jadi itu semuanya termasuk sedekah yang sunnah. Dan satu kata yang harus kita pahami bahwasannya hari yang keempat itu judul sedekah ini sangat pas sekali, sangat pantas kita buka. Kenapa? Ada image yang berkembang ini. Sedekah itu tidak bisa, saya belum kaya. Itu yang salah. Bersedekah itu tidak menunggu kita kaya. Betul. Tapi bersedekahlah yang membuat kita menjadi orang kaya. Jadi itu kata-kata yang sangat luar biasa. Jadi bersedekah tidak menunggu kita kaya, sidang jemaah. Tapi bersedekahlah yang membuat kita menjadi orang kaya. Jadi salah satu keutamaan bersedekah itu. Nah, itu harus dipahami dulu oleh semua kita ini. Terkadang kita memahaminya ya, yang tadi, yang pertama, salah kita. Tidak bisa lah bersedekah, belum punya piti lah. Belum punya harato lalu banyak lah. Nah, itu yang salah. Nah, sebenarnya dengan bersedekah itulah kita menjadi orang kaya. Nah, timbul lagi pertanyaan baru-baru ini, Ustadz, saya bersedekah itu menyebut nama, Ustaz. Nah, kan ada tuh yang nyebut-nyebut nama. Nah, kita harus kembali kepada makna ikhlas. Dalam sebuah kitab tauhid, ikhlas itu sirun bainal abdi wa rabbi. Apa itu ikhlas? Itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Jadi yang tahu seorang itu ikhlas atau tidak dalam beribadah, apakah dalam bersedekah, itu dia dengan Allah. Bukan urusan kita yang lain, bukan urusan orang lain. Dia pribadi dengan Allah. Seketika dia ikhlas, walaupun dia sebutkan namanya, dia ikhlas, berarti dia dapat ridho dari Allah. Tapi seketika dia tidak sebutkan namanya, hamba Allah kayak namanya, atau dia sebutkan namanya tapi dia ada sifat ria, ingin pamer saja sedikit saja, itu dia rugi dua kali. Ridho dari Allah belum tentu dia dapat, dan juga uangnya habis sia-sia. Nah, jadi dalam arti kata, Saudara Raffi, seketika kita bicara masalah sedekah ini, luas ruang lingkup sedekah ini sebenarnya. Ya, apalagi dari salah satu sedekah itu ada wakaf namanya. Wakaf ini luas juga. Ada wakaf konsumtif, ada wakaf berjangka. Nah, itu banyak pembahasannya. Cuman intinya apa? Di bulan suci Ramadan ini, mari kita ajak umat bersedekah. Karena apa? Selain daripada keuntungan yang tadi, seketika kita bicara masalah ajrum minallah, istilahnya ya kita katakan pahala lah dari Allah. Itu sangat luar biasa. Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Allah gandakan seketika kita bersedekah ini, Saudara Raffi. Jadi dalam arti kata, sekecil-kecil sedekah itu senyum. Betul. Nah, at-tabassumu shadaqatun. Senyum itu adalah sedekah. Makanya ciri-ciri orang mukmin yang sejati itu sebenarnya dia itu orangnya ramah tamah, omongannya baik, sudah itu senyumnya sangat luar biasa. Jadi kalau kita bahas kali nanti sedekah ini, itu bukan kultum lagi namanya nanti. Di dalam arti kata nanti babnya ada sendiri, ada sedekah itu sendiri, ada nanti zakat yang akan kita bahas, apakah itu zakat fitrah dan zakat harta. Mungkin saran kita kepada Saudara Raffi, kita akan bahas ini nanti di hari-hari yang ke-9 lah. Kenapa panggilan zakat itu harus kita percepat kepada umat yang ada. Itu saja mungkin dulu untuk masalah sedekah, mungkin kita tanya jawab ya. Tanya jawab yang lebih apanya, silakan Saudara Raffi. Oke. Begini Ustaz, perihal sedekah itu kan selain dari masjid-masjid nih, kita berada di beberapa latar, di setiap pintu masuk masjid itu ada kotak ya. Dan itu kan biasanya kalau di hari di bulan-bulan yang lain, kita ke masjid dan musola itu kan hanya pergi sholat wajib. Dan di saat mau masuk kah atau mau keluar dari masjid, kita bakal masukin sedekah lah sedikit untuk masjid, untuk anak yatim, kan. Nah sekarang di bulan suci Ramadan, selain dari sholat wajib itu, nah
kan ada juga nih kayak semacam kotak-kotak ketiding-ketiding lah yang berjalan di jemaah. Ya anggaplah biasanya untuk masjid, untuk yatim, habis itu untuk kegiatan remaja masjid, seperti seperti pemuda-pemuda sana mau bikin acara MTQ, MSI atau sebagainya lah. Nah, pada intinya memberikan sedikit uang kita ke ketiding-ketiding itu kan itu untuk memperkaya diri tadi kata Ustaz. Betul, untuk memperkaya diri. Nah, bagaimana dalam konteksnya ini Ustaz? Sedekah itu tadi, ini contoh kalau untuk masjid mungkin diselewengkan berbeda. Nah, misalnya kita ngasih untuk kegiatan remaja masjid nih. Nah, remaja masjid itu malah mempergunakan uang itu untuk kegiatan lain Ustaz. Seperti contoh untuk buka bersama gitu. Menurut Ustaz ini bagaimana? Terima kasih Saudara Raffi. Seketika kita bersedekah yang perlu ditanamkan itu pertama itu ikhlas. Kalau yang sudah ikhlas itu Saudara Raffi, tangan kanan bersedekah, tangan kiri ini tidak tahu nih. Maksudnya apa? Seketika kita sudah bersedekah, misalnya masuk ke masjid, ya udah berarti kita serahkan kepada yang ada yang imaroh, ada idaroh. Berarti idaroh masjid. Idaroh masjid itu siapa? Pengurus masjid. Ya udah terserah dia menggunakan untuk apa. Seketika ada satu kesalahan yang dia gunakan, kita tidak berdosa lagi. Berarti tanggung jawab dia dengan Allah. Ya itu yang perlu kita apakan. Seketika ada nanti remaja, misalnya kita sedekah dengan dia, rupanya digunakannya untuk buka bersama. Buka bersama siapa? Remaja masjid. Ya berarti kan kita berpahala juga. Memberi orang berbuka itu kan sedekah. Pahalanya tidak akan merusak pahala orang yang berpuasa ini. Banyak juga jadinya. Jadi dalam arti kata, makanya saya katakan tadi, kalau yang jadi orang mukmin yang sejati itu, kita nggak banyak urusan lagi. Seketika sudah bersedekah, ya udah. Tapi kalau kita bersedekah tapi banyak pula sudah itu, kan ya pasti ya. Kan itu masih ada dua sangka kita. Lebih baik kita nggak usah dulu bersedekah. Tapi biasanya nggak usahlah kita bersuuzon kepada umat yang lain. Insya Allah apa yang dia lakukan itu semuanya ibadah. Sudah itu salah satu lagi bersedekah itu keutamaannya menghapus dosa. Iya betul. Sudah itu menghindari azab dari api neraka. Itu yang perlu kita ketahui. Sudah itu satu lagi, sedekah itu kalau rajin kita bersedekah berarti insya Allah memperpanjang umur yang ada. Amin. Itu dia kesimpulannya. Berarti terima kasih Ustaz. Mungkin persoalan sedekah ini tidak terlalu panjang kita akan bahas, dan mungkin yang akan panjang kita bahas itu persoalan zakat fitrah sih Ustaz. Persoalan zakat. Nah itu tadi kata Ustaz ya mungkin malam-malam pertengahan lah. Pertengahan lah bagaimana tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Jadi jangan kita lupakan zakat mal. Kenapa? Zakat mal ini yang juga sangat diharapkan nantinya. Kenapa seorang amil zakat itu memang kita harapkan dia menerimanya dari zakat mal, jangan zakat fitrah. Kenapa? Zakatul fitrah untuk apa? Untuk orang fakir miskin. Untuk bagi habiskan itu. Kadang kita salah pula, zakat fitrah itu terkumpulannya sedikit, terkadang kita bagi untuk ambil zakat nantinya. Akhirnya apa? Nggak dapat lagi yang ini. Makanya pembahasan kita nantinya zakat fitrah itu dan juga zakat mal. Oke. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunaikan berbuka puasa bagi saudara-saudara yang sudah berbuka, dan ini hari keempat di bulan suci Ramadan. Semoga masih ada lagi nih 26 hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, dan semoga segala perbuatan dan tingkah laku kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata, marilah kita bersama-sama memberikan sedekah
karena sedekah itu selain dari menghapus dosa, sekaligus membantu kita dari siksa api neraka. Dan yang tadi di awal juga Ustaz bilang, janganlah tidak bersedekah karena alasan kita belum kaya. Padahal bersedekah itu yang akan membuat kita menjadi orang kaya. Jadi tolong mindsetnya kita rubah. Mindset bersedekah itu harus kita rubah dalam diri kita, supaya apa yang disampaikan Ustaz tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermakna bagi kita semua. Dan mulailah membiasakan diri, menjadikan bersedekah itu menjadi kebudayaan bagi badan kita atau diri kita pribadi. Dan semoga Allah akan angkat derajat kita dan angkat rezeki kita karena kita sering bersedekah. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunaikan berbuka puasa. Saya Raffi Aditya undur diri dulu. Sampai ketemu kita di podcast tamu-tamu berikutnya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.